Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedekatan malaikat Jibril dengan Rasulullah kelak akan berlanjut hingga di akhirat. Bahkan dikisahkan Jibril akan turut memintakan pengampunan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Mawaid Al-Sufuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar disebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara di hadapan para sahabatnya. Kemudian beliau menuturkan, pada hari kiamat, malaikat Jibril berkeliling di sekitar neraka selama 40.000 tahun lamanya. Malaikat yang bertugas membawakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itu melakukan hal tersebut. Suatu ketika, Jibril sayup-sayup mendengar suara seseorang dari arah neraka. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jibril merasa munajat itu tidak mungkin diucapkan kecuali oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan perkataan lain, orang itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril kemudian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ia bersujud di kaki aras. Ya Tuhanku, saat aku mengelilingi neraka, aku dengar suara seorang Muslim sedang menyebut asmamu. Ia mengucapkan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram selama 40.000 tahun. Aku yakin ia merupakan salah satu pengikut Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril dengan masih bersimpuh. Ya Tuhanku, Engkau mengetahui bagaimana persahabatanku dengan Muhammad. Oleh karena itu, aku ingin sekali berbuat baik melalui kedudukan Nabimu itu. Berilah kepadaku mandat untuk menyampaikan syafaat, kata dia. Allah yang maha mengetahui kemudian memberikan mandat syafaat itu kepada makhluknya tersebut. Pergilah kamu kepada Malik, sampaikan kepadanya bahawa aku telah mengeluarkan hambaku itu dan menyerahkannya kepadamu. Demikian firman Allah kepada Jibril. Malaikat itu lalu segera menemui Malik. Wahai Malik, sesungguhnya Allah telah menyerahkan si fulan kepadaku. Jadi keluarkanlah hamba Allah itu dari neraka, kata Jibril kepada malaikat penjaga neraka itu. Malik kemudian masuk ke dalam neraka berupaya mencari orang yang dimaksud. Namun 1000 tahun lamanya malaikat tersebut memeriksa seisi neraka. Si fulan yang bermunajat Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram tak kunjung ditemukan. Wahai Jibril, sungguh neraka telah merintih panjang lagi mengelegak. Di sana besi bagaikan batu dan manusia bagaikan besi. Aku telah mencarinya tetapi tidak dapat menemukan si fulan yang dimaksud, kata malaikat Malik. Jibril kemudian melapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersujud di kaki aras. Ya Tuhanku, Malik telah mencarinya tetapi tidak berhasil menemukannya. Di manakah fulan berada? Tanya Jibril. Katakan kepada Malik, hambaku itu ada di lembah ini, dasar ini, sudut ini dan sumur ini dalam neraka. Demikian Allah memberikan petunjuk. Jibril bergegas mengabarkan hal itu kepada Malik. Malaikat penjaga neraka itu lantas pergi menuju lokasi yang diterangkan Jibril. Benar saja, hamba Allah yang terus-menerus bermunajat itu sedang berada di sana. Kepalanya berada di bawah, sedangkan kakinya mengarah ke atas. Seluruh tubuhnya dililit ular dan kalajengking. Malik melepas belenggu pada kaki dan tangan orang itu, kemudian membawanya pergi. Apakah engkau datang kepadaku untuk menambah siksa atau menyelamatkanku? Tanya si Muslim kepada Malik. Aku tidak tahu, tetapi di luar sana malaikat Jibril menunggumu, jawab Malik. Di pintu neraka, si fulan diserahkan kepada Jibril. Malaikat itu kemudian memegangi tangannya dan mengajaknya menuju kaki aras. Di setiap laluannya, Jibril berseru kepada sekalian malaikat, ketahuilah, dia si fulan sudah berada di dalam neraka 40.000 tahun. Sesampainya di kaki aras, kedua makhluk itu bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Zat yang maha perkasa itu kemudian berfirman kepada mantan penghuni neraka itu, "Wahai hambaku, bukankah kalamku ada di hadapanmu? Bukankah aku telah mengutus seorang rasul kepadamu? Bukankah rasulku telah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran?" "Benar ya Rabb, tetapi aku telah berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Aku telah mengakui dan menyesali dosa-dosaku. Ampunilah diriku ya Allah. Kumohon ridamu dengan munajat yang selalu kupanjatkan selama 40.000 tahun di neraka. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram," kata si fulan. "Aku telah mengampunimu dan menyerahkanmu kepada Jibril. Melalui syafaatnya kamu telah dibebaskan dari neraka," firman Allah. Jibril selanjutnya membawa si fulan ke pintu surga. Sebelum memasuki jannah, tubuh orang itu dimandikan dengan air telaga Kausar. Maka luruhlah semua bekas sisa neraka yang tadinya melekat pada dirinya itu. Sesampainya di surga, Jibril mengucapkan salam kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Muhammad, aku telah berbuat sesuatu di tempatmu kepada seorang umatmu ini." "Baiklah wahai Jibril," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kisah ini menjadi manfaat bagi kita semua dan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.